Suda bumi gantam toyam, suda naari pativrata, suci semakaro raaya, samtusto brahmana suci, Canakya Niti Sastra 8:17, artinya, air yang meresap ke dalam tanah menjadi bersih, istri yang setia pada suami menjadi suci, pejabat pemerintahan menjadi suci dengan mensejahterakan rakyatnya, Brahmana menjadi suci apabila senantiasa puas secara rohani, Santusta. Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, pesona indah di kaki Gunung Salak. Masuk ke kawasan pura, pengunjung akan merasakan kesejukan hawa pegunungan, selain juga dapat menikmati keindahan bangunan pura. Dibangunnya pura di kaki Gunung Salak. Gunung Salak berawal dari cita-cita sekelompok umat Hindu yang mendambakan sebuah pelinggih di tempat yang hening dan sejuk. Hai, Om Swastiastu Sobat, kali ini aku ajak jalan-jalan menuju Pulau Jawa, tepatnya di Bogor, Jawa Barat Sobat. Sambil healing menghilangkan penat, kita mau sembahyang di Pura Gunung Salak. Tapi sebelumnya aku ajak dulu ke Pura Kerta Agung Kertajaya, Kota Tangerang. Pura Kertajaya dibangun pada tahun kisaran 1982, dengan luas awal berkisaran 100 meter. Awalnya umat Hindu sudah ada sejak tahun 60-an. Lalu pada 1982 berkumpulnya tokoh-tokoh agama untuk berinisiasi membangun sebuah pura di Tangerang. Seiring berjalannya waktu, pura ini terus dilakukan pemugaran dikarenakan semakin bertambahnya umat agama Hindu. Hingga sekarang luas pura sudah mencapai 3.400 meter yang terdiri dari sekitar 500 kepala keluarga umat Hindu. Struktur pura mengacu pada Eka Mandala, yang berarti satu wilayah ibadah yaitu utama Mandala, karena pura adalah tempat suci. Berdasarkan Astakosala Kosali, arsitektur Bali, tempat suci haruslah menghadap ke utara, utara dilambangkan gunung, dan timur itu matahari. Kenapa matahari? Karena matahari simbol penerangan, pencerahan jiwanya. Gunung itu boga, sumber kehidupan. Sebenarnya simbol di Hindu ada dua simbol, gunung dan laut, gunung yang tertinggi dan laut yang terendah. Kehidupan itu selalu dari atas dan ke bawah, semesta alam, bagian luar tempat peribadatan, Nista Mandala dan Madhya Mandala. Baiklah sobat, setelah ini kita gaspol jos ke Pura Gunung Salak, soalnya hari sudah sore dan hujan lebat, takut macet di jalan, kita kebut aja.
Tirtayatra sebenarnya sudah banyak dilakukan umat Hindu sejak dulu dan sejalan dengan kemajuan serta meningkatnya kesejahteraan maka tempat suci yang dikunjunginya semakin meluas serta umat mulai menyadari bahwa Tirtayatra sebagai salah satu cara melakukan yajna korban suci yang paling mudah karena dapat dilaksanakan oleh setiap umat Hindu termasuk orang miskin sekalipun. Dalam Petuah Bagawan Waisampayana kepada Maharaja Janamejaya yang disarikan oleh Bagawan Wararuci memang jelas disebutkan melakukan Tirtayatra dianggap lebih utama daripada melakukan yajna sebagaimana dimuat dalam Sarasamuscaya, Himpuna Intisari Karya Bagawan Biasa, pada sloka 279 disebutkan, Sadadaridrai rapi hai cakyam praptum nardipa tirtabigamanam punyam yajnerapi wicisyate, dalam bahasa Kawi, Jauh Kuna diterjemahkan sebagai berikut, Apan mangke kotamning Tirtayatra, Atianta Pawitra, Iwih sangkeng kapawananing yajna, menang ulaha kena ring daridra. Artinya adalah begitu keutamaan Tirtayatra, amat suci, lebih utama daripada pensucian dengan yajna dapat dilakukan oleh daridra orang miskin sekalipun. Pengertian dan tujuan Tirtayatra. Yang dimaksud dengan Tirtayatra adalah niat tulus untuk mengunjungi tempat-tempat suci atau tempat bersejarah dan tempat-tempat lain yang dikeramatkan. Tirtayatra bertujuan untuk melihat dari dekat tempat bersejarah untuk menyaksikan secara nyata tempat-tempat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu, agar dapat mempertebal Pancasradat 5 keyakinan dan kebenaran terhadap sejarah perkembangan ajaran Hindu. Untuk meyakini sesuatu, kita penganut Hindu telah memiliki cara yang disebut dengan Tripremana 3 cara, yaitu, agama Pramana yang dimaksudkan adalah bahwa kita meyakini adanya sesuatu berdasarkan atas informasi yang kita terima dari pelajaran yang diberikan oleh para guru, para ahli atau cerita-cerita dari orang-orang suci yang telah lebih dahulu mengalami yang kita percayai. Anumana Pramana yaitu kita meyakini sesuatu atas dasar hasil analisa akan suatu fenomena baik alam, flora, fauna dan Pratyaksa Pramana di mana kita meyakini sesuatu atas dasar penglihatan langsung atau pengalaman pribadi yang tiap-tiap orang tidaklah sama pengalaman spiritualnya. Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, pesona indah di kaki Gunung Salak. Masuk ke kawasan pura, pengunjung akan merasakan kesejukan hawa pegunungan, selain juga dapat menikmati keindahan bangunan pura. Dibangunnya pura di kaki Gunung Salak. Gunung Salak berawal dari cita-cita sekelompok umat Hindu yang mendambakan sebuah pelinggi di tempat yang hening dan sejuk. Bagi umat Hindu, pelinggi merupakan tempat beribadah dan meditasi yang jauh dari keramaian untuk berkonsentrasi memusatkan pikiran kepada Tuhan. Cita-cita tersebut makin menjadi nyata ketika berbagai pihak turut mendukung pendirian pelinggi, yang kemudian berkembang menjadi keinginan untuk membangun sebuah pura besar. Pembangunan pura di kaki Gunung Salak diawali pada tahun 1995. Pembangunan tersebut ditandai dengan dibuatnya sebuah candi tepat di lokasi petilasan Prabu Siliwangi, Raja Sunda dari zaman keemasan Kerajaan Hindu Pajajaran. Selama proses pembangunan, pura ini dinamakan dengan Penataran Agung Gunung Salak. Proses pembangunan pura memakan waktu hingga 10 tahun. Hingga pada 2005, pura ini diresmikan berdiri dengan nama Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Nama tersebut mengandung makna filosofi yang dalam tentang penciptaan alam semesta. Nama Jagatkarta diambil dari gelar Sang Hyang ketika Ida Sang Hyang Widiwasa menciptakan alam semesta, serta menurunkan ajaran Sang Hyang Catur Veda. Meski secara filosofi pemberian nama pura tersebut dikaitkan dengan penciptaan alam semesta, secara etimologi nama Parahyangan Agung Jagatkarta juga mengandung makna yang dalam. Parahyangan mengandung makna tempat Parahyang Widi, sedangkan Agung mempunyai arti besar atau mulia. Sementara, Jagat berarti bumi dan Karta berarti lahir. Dilengkapi dengan nama Taman Sari yang diambil dari nama lokasi pura tersebut didirikan, yaitu di Kecamatan Taman Sari, Bogor, tepatnya di kawasan hening dan sejuk di kaki Gunung Salak.
Sehingga secara harfiah nama Pura Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari mengandung arti sebagai pura yang berlokasi di tempat yang indah untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Agung. Diresmikannya pura yang difungsikan sebagai tempat ibadah umat Hindu ditandai dengan upacara ngentek linggi. Rangkaian upacara tersebut dilaksanakan pada Purnama Karo, Sukra Pokuliantir, pada tanggal 19 Agustus tahun 2005. Kemudian dilanjutkan dengan puncak upacara ngentek linggi yang diadakan pada tanggal 19 September tahun 2005. Selama 10 tahun proses pembangunannya, panitia pembangunan berhasil membangun seluruh pelinggi. Memasuki kawasan pura, pengunjung akan diberi sebuah kain untuk kemudian diikatkan pada pinggang. Setelah melepas alas kaki, pengunjung dipersilahkan masuk pura melewati jalan samping. Masuk ke kawasan pura, pengunjung akan merasakan kesejukan hawa pegunungan, selain juga dapat menikmati keindahan bangunan pura yang berlatar belakang Gunung Salak. Namun tidak semua pengunjung pura boleh memasuki bangunan utama pura yang hanya diperuntukkan bagi umat Hindu untuk beribadah. Secara umum, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta terdiri dari berbagai bangunan, antara lain Pelinggi di Utamaning Utama dan Utama Mandala berupa Padmasana. Yang roti dulu di sini.